Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Saya harap kabar kalian baik-baik ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem dan interaksi. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, kalian tahu nggak apa itu ekosistem? Gak ada yang tahu? Ya, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi dua komponen ya anak-anak. Yang pertama itu adalah komponen abiotik atau yang bersifat mati atau juga disebut dengan makhluk mati. Ini contohnya ada tanah, cairan, udara, dan bebatuan. Terus yang kedua adalah komponen biotik yang bersifat hidup. Ini contohnya ada zebra, rumput, dan pohon. Untuk contoh lebih lanjut dari komponen abiotik itu ada tanah, cahaya matahari, air, dan juga suhu. Selanjutnya untuk contoh komponen biotik ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah produsen, contohnya itu tumbuhan. Terus yang kedua itu adalah konsumen. Ini adalah merupakan organisme heterotrof atau hewan. Contohnya di sini hewannya sapi ya. Terus yang ketiga itu adalah decomposer atau pengurai, contohnya jamur. Terus yang keempat itu adalah destripora. Destripora ini adalah organisme yang memakan partikel-partikel organik ya anak-anak. Contohnya itu ulat. Nah, unity of sign komponen ekosistem ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Dan perkisaran angin dan awan dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, dari ayat ini kita dapat mengetahui ya bagaimana hubungan antara komponen biotik dan abiotik, di mana yang biotiknya itu binatang, yang abiotiknya itu ada air, awan, dan angin. Selanjutnya Ibu mau nanya juga nih, apa itu interaksi? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, jadi interaksi ini merupakan hubungan antar dua objek atau lebih yang dimana mereka itu saling mempengaruhi gitu. Nah, interaksi ini terbagi menjadi ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah netral. Netral ini merupakan interaksi yang tidak saling mengganggu gitu. Secara gambar itu bisa kalian lihat itu contohnya kucing dan burung. Terus yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis ini adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang saling berhubungan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan ada dijelasan di slide selanjutnya ya Nana. Terus yang ketiga ini yang kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antar dua makhluk hidup yang saling bersaing. Contohnya itu kuda nil yang saling bersaing atau bertengkar ya. Terus yang keempat itu adalah predasi. Predasi adalah hubungan antara pemangsa dengan mangsa, di mana contohnya ini kita bisa lihat itu macan sebagai pemangsa dan kijang sebagai yang dimangsa. Untuk macam-macam simbiosis tadi ini terbagi menjadi 3 macam ya anak-anak. Yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme. Ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya antara kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan sari makanan, sedangkan bunga diuntungkan karena dibantu proses penyerbukannya. Terus yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Ini merupakan hubungan di mana yang satu diuntungkan, sedangkan yang satu lagi tidak dirugikan. Contohnya hubungan antara anggrek dan pohon inang, di mana anggrek diuntungkan karena bisa menempati pohon inang, sedangkan pohon inang juga tidak dirugikan walaupun ditempati oleh anggrek. Terus yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Ini merupakan hubungan yang dimana satu dirugikan sedangkan satu lagi diuntungkan. Ini contohnya adalah hubungan antar nyamuk dan manusia, di mana nyamuk diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena darahnya diambil oleh nyamuk. Nah, selanjutnya piramida makanan. Di sini ada pernyataan di mana di dalam ekosistem tumbuhan merupakan produsen yang
jumlah populasinya lebih besar dibandingkan dengan tingkat trofik lainnya. Ya, dari berdasarkan gambar ini kita bisa lihat ya, di mana produsen itu jumlah populasinya lebih banyak daripada konsumen 1, konsumen 2, maupun konsumen 3 dan konsumen puncak. Nah, dari sini juga bisa dapat kesimpulan dari kita di mana semakin tinggi tingkat trofiknya, maka semakin sedikit pula jumlah populasinya. Lanjut, untuk rantai makanan, di sini Ibu mengambil contohnya adalah ekosistem sawah ya anak-anak, dimulai dari padi sebagai produsen, lalu dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1, dan belalang dimakan oleh kodok sebagai konsumen 2, dan kodok pun dimakan oleh ular sebagai konsumen 3, dan ular pun dimakan oleh elang yang sebagai konsumen 4. Nah, selanjutnya jaring-jaring makanan. Di sini Ibu ambil juga ekosistem sawah ya. Di mana di sini anak-anak bisa lihat sendiri di mana padi itu bisa dimakan oleh ular, bisa dimakan oleh tikus, capung, nanti yang si tikus dimakan oleh ular, ular pun dimakan oleh elang, dan yang mana ulat nanti yang padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ikan. Pokoknya rantai makanannya itu saling tumpang tindih ya anak-anak. Nah, jadi dari penjelasan Ibu tadi, kalian tahu nggak apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ya, jadi perbedaannya itu, rantai makanan ini merupakan siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang hubungannya saling tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Di mana kalau ini bisa kita tahu ya, rantai makanan itu siklus makan dimakan, sedangkan jaring makanan itu siklus rantai makanan yang hubungannya saling tumpang tindih. Nah, selanjutnya siklus biogeokimia. Sebenarnya contohnya banyak sekali. Ada siklus air, siklus nitrogen, ada siklus-siklus lainnya. Tapi di sini Ibu mengambil contoh dari siklus air ya anak-anak. Di mana di sini kita bisa lihat di gambar ini air dari laut ataupun air sungai itu mengalami penguapan karena energi matahari menguap ke awan, airnya berkumpul di awan, lalu awan ini mengalami pergerakan karena adanya angin, dan nanti kalau air-air yang di awan itu sudah terlalu penuh, maka akan muncul celah-celah antar awan, lalu air itu keluar dalam bentuk hujan, jatuh ke tanah, lalu nanti air-air tanah itu juga bisa mengalir ke sungai ataupun ke tumbuhan, bisa juga nanti air-air hujan itu langsung turun ke laut air. Nah, untuk unity of sign dari daur air ini terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 48 yang artinya Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Dia menurunkan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka berasa gembira. Di sini jelas banget menjelaskan tentang daur air dia, dari air menguap ke awan, lalu awan nanti penuh, nanti turun lagi ke dalam bentuk hujan, dan begitu seterusnya. Nah, untuk kesimpulannya itu ekosistem merupakan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan komponennya, ekosistem ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu biotik dan abiotik. Sedangkan interaksi itu merupakan hubungan antar dua objek atau lebih yang saling mempengaruhi, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan siklus biogeokimia. Dan hendaknya kita sebagai makhluk hidup atau biotik haruslah menjaga lingkungan yang kita tempati agar ekosistem di sekitar kita tetap terjaga keseimbangannya dan tidak mengalami kerusakan. Hal ini sesuai dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Nah, untuk suratnya nanti anak-anak bisa cek sendiri ya di dalam Al-Quran. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa mudah dipahami oleh anak-anak ya anak-anak. Dan Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Birabbil Alamin. Baiklah, Ibu tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.